Damai di batana sumurung sian salutna roha, ima mangaramoti ate-ate roha, do pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria itu ata terupuk jamita si begiota di parsaurata di minggu tasadarion, minggu adpen naparjulu. Minggu adpen naparjulu ima dienet sian buku ni panurirang jisaya, di bidu 2 sian ayat sada 1 ayat 5. Tongono matar surat di si. Hamuliaun ni harajaun ni di batas sugut. Odo hata nani ida ni si Jesaya anak ni si Amos. Taringot tu Juda dohot Yerusalem. Masa do sugut di ujung ni akaari. Hot di si di paujak dolok ni bagas ni Jahuba. Di pucu ni akadolok. Jala humicat sian akarobian. Jadi marongoman matusi aka tusi sudi aka parbigu. Jala torop aka bangso mandapot tontusi aka namadok. Peta hita tanako hima dolok ni Jahuba. Tu bagas di debata ni si Jakob. Asa diajar hotu hita kadalana. Jala mardalani hita dia kalapangna. Ay marharorowan tian sio dosogot patiki. Jala sian Yerusalem hata ni Jahuba. Jadi manguhum maibana di tonga-tongannya kaparbigu. Jala toruanna torop akka bangso. Jadi pato pahonon nasida mapodang nasida bahin ningi. Jala hujur nasida bahan akka sasabi. Dang be si tahon ni bangso dopak bangso podangi. Jala dang be guru honon nasida permusuhan. Beta hamu alepinopar ni si Jakob. Pardalani mahita di hati yuron ni Jahuba ima sahatna. Kunin itu hata tingkat doratong pinatadaw diri niba. Secara singkat ala odope ya hami pasato jamita di tonga-tonga parmingguan di pukul sia di huriata di tebeton. Nunga gudang rana madada hami ala muse ruas ni huriah kebepi tebet do hami. Kala di sodomar huriah hami ala pinatadaw madiri nami warnami padita Kristopel Pasaribu. Pinata buruhutapea mangulah hami nuaeng di kantor distrik Walu DKI Jakarta songon Kabit Marturia. Opat madak danak di hami. Dulu bawa seda buru. Bunga 2 namar hasohotan. Jala 2 mapahupu di hami. Imara sahatna. Songon 5 paratina dan singkat. Horas semarita salutna selamat adpen madihita. Daktar hilala. Mardala dotiki. Jala nunga saat hita tu minggu-minggu adpen. Nuaeng masuk hita di minggu adpen aparjulu. Takas do taboto lapatani adpen. Manang adventus ima haroro kedatangan. Jadi minggu adpen ima tikina mengantisipasi. Mengarede diri. Pai mahon haroro ni Yesus. Marhiti-hiti Natal. Dohot mengarade diri. Pai mahon haroro ni Kristus. Di harorona na badua halihon. Mulut adok adpen itu adalah masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Berarti artinya apa? Sepanjang hidup kita itu adalah adpen. Hari-hari kita adalah adpen yang panjang. Setiap hari kita mengantisipasi kedatangan Kristus. Sebelum terjadi penggenapannya. Jadi molope diodolhon huriata pangaradio diri di minggu-minggu adpen. Tujuannya apa? Agar kita tetap bangun, tungo hita, asa tetap berjaga-jaga. Unang tahu tok kita. Dan terlebih apa? Asa unang gabe tubuh suku-sukun di hita gudang. Aiti kosdo ro Tuhani. Aiti kosdo haroro nada badua haloni. Didok di bagasan Yohanes 10 ayat 4 songonon. Didok di bagasan Yohanes 10 ayat 3 songonon. Jala laho doao mangarade inganat di hamu. Tai mula doao mangalapamu. Asarap hamu dohot au. Imahatani Yesus.
Tai mula doau mangalapamu asa rap hamu dot au ima hatani Yesus. Hurian itu hata tongon natabigi nakin tikting doa kabua-bua. Marlas ni roha do hita nuaing di son marat pen. Alai di badongata nuaing di bagasan pergumulan nama ceborat di minggu-minggu Advent ini. Tarumog bini akadongata na adong di Sumatera secara khusus di Tapanuli. Gudang dosian nasida nama rukil. Agawan nasida di aka bencana. Kehidupan mereka sangat prihatin sekarang. Gudang sian nasida kehilangan semua yang mereka miliki. Kehilangan semua apa yang telah mereka berkumpulkan bertahun-tahun. Dan dampak bencana ini tidak akan cepat, ini akan terjadi pulih kembali mungkin sangat lama. Kita tidak bisa menganalisa ya, mengapa tiba-tiba begitu banyaknya air datang secara bersamaan di banyak tempat di luar nama Cegudang. Tahun ini pasti bagi mereka tahun yang berat. Gudang marasya nasida nasubui mar Natal. Dang bui marat pen, mungkin gabitu hutani halak manasida mar Natal. Alai tahunon mungkin Natal nasida mardongan iluma. Kita pe hurian itu hatta memasuki Advent di Bagasa Tikion. Kita juga dengan banyak perenungan ya. Di sekitar kita banyak kegelapan. Perang tidak pernah selesai. Yang masih terus menghantui kehidupan ekonomi. Kekerasan agama. Naparpuri tabegi soal dia di Nigeria ala-ala Kristen. Peperangan antar suku yang masih terjadi di Timur Tengah. Jala kebencian itu tidak hanya terjadi di dunia nyata. Di dunia maya juga di media sosial kebencian antar agama. Hujat menghujat, kebencian, fitnah, persaingan begitu nyata. Tabegego, tabereng domusaka tragedi rumah tangga. Pengkhianatan, kecemburuan. Nyawa manusia begitu tidak berharga. Sedikit tersinggung, nyawa melayang. Musuh di sekitar kita, premanisme. Geng motor, hukum rimba. Seorang nenek karena mencuri 1 kilogram beras dipukuli beramai-ramai. Setelah berdarah-darah baru diantar ke kantor polisi. Belum lagi penipuan-penipuan online yang terjadi pada saat ini. Rayuan-rayuan yang membuat banyak orang menjadi korban karena diimingi harapan-harapan palsu. Gelap ya, gelap. Tak kubotok sobo dia hita. Karena itulah perlu sekali terang itu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekarang. Kurirnya tuh hatta tak kolan situasi tanuaing nama ceholom. Situasi ini Israel pe ditiki di hatahun si Yesaya turbukon. Mereka juga berada di situasi yang jauh dari baik. Jauh dari kondusif. Sangat gelap malah. Mereka terancam oleh kerajaan Asur yang besar. Tahuton bangsoi. Ditambah musik kemerosotan moralnya, keuluan nih bangsoi. Raja-raja itu sangat serakah dan tidak berbuat adil. Mereka menanggungkan pajak yang terlalu besar bagi rakyatnya sehingga rakyat itu menjadi budak para raja. Dakkolani muse. Godang siap bangsoi. Tertait lo manoba kagana-ganaan. Paruga mau kini sangat-sangat merosot. Malah bagi Yesaya ketika dia menyampaikan perintah Tuhan atau nubuatan ini, suasananya sangat menyedihkan, bahkan hati Tuhan juga sangat sedih. Sebab apa? Israel sebagai pilihan umat Tuhan yang sudah melihat bagaimana Tuhan itu menyelamatkan mereka. Umat yang menderita dan menanti itu ditolong Tuhan. Bahkan dijadikan merdeka dan menjadi saksi bagi dia kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi di pasal 1 dicatat apa? Menyedihkan sekali umat yang ditolong itu berontak. Berontak terhadap Tuhan yang memelihara mereka. Jadi saya mengatakan apa? Lembu saja kenal pemiliknya. Lembu saja kenal pemiliknya. Lembu kenal palungan di mana dia makan. Tetapi Israel tidak memahami hati Tuhannya. Bagi Israel, datang beribadah ke bait Allah sudah cukup. Datang ke bait Allah mempersembahkan korban bagi Allah itu bagi mereka sudah membuat Allah senang. Dengan memuji Allah dengan nyanyian-nyanyian, mereka pikir itu sudah menjadi kewajiban yang besar. Bagi Tuhan bukan itu.
Untuk apa mereka memuja Tuhan namun hatinya tidak milik Tuhan. Mereka datang ke pelataran Tuhan tapi hidup mereka penuh dengan kekotoran. Apa artinya? Apa gunanya? Apa artinya? Itu melecehkan Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak butuh sesajen persembahan kita. Tuhan tidak butuh duit kita. Tuhan tidak butuh suara indah kita. Untuk apa semua ibadah jika hati kita tidak murni? Untuk apa jika tangan kita penuh dengan kejahatan? Kepalsuan. Untuk apa kita hadir ke gereja ya? Mula hati kita ini tertutup dengan keadilan. Untuk apa? Untuk apa kita ke gereja kalau kita hanya mau pamer kesombongan? Durian itu hatta. Nang jotor beti hamake. Itulah yang dilihat Yesaya. Pangalaho nahurang. Cian bangsa Israel. Allah akhirnya menghukum, akan menghukum Israel. Tetapi Allah tidak berhenti pada penghukuman itu. Allah menjanjikan bahwa suatu saat Israel akan dikembalikan jika mereka menyesal dan bertobat. Matur pukta di bagasa tikion. Allah akan mengembalikan mereka. Akan membuat mereka bersinar. Jika mereka sungguh-sungguh bertobat dan menyesali hidup mereka. Masa masugot di ujung niari. Hot di paujak dulu di bagas ni Jehovah. Di masa itu gunung-gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Jalamar rongoman masude itu siaka perbegu. Dan akan mengalir berduyung-duyun. Banyak suku bangsa. Ke tempat rumah Tuhan berdiri. Ke Sion. Karena apa? Mereka datang ke Sion bukan karena Israel berjaya. Mereka datang ke Sion bukan karena Israel menang perang. Atau mereka datang ke Israel seperti saat ini karena itu menjadi tujuan wisata rohani. Bukan. Tetapi karena dari Sion akan keluar pengajaran. Dari Sion akan keluar firman Tuhan. Sion dan Yerusalem akan menjadi sumber terang. Karena dari sana akan datang hakim yang mengadili, yang memberikan keadilan, melindungi bangsa-bangsa. Dan akan datang wasit yang menegakkan aturan bagi bangsa-bangsa. Kembali Majohita, Titurpukta. Apa poin perbedaan yang nyata yang terjadi masa kini dan masa nanti setelah janji Allah itu terwujudkan? Yesaya menunjukkan terjadi perubahan yang sangat jauh seperti langit dan bumi. Dikatakan dalam ayat 4b. Jadi patu pau nasida mapodang nasida bain nyingi. Jala hujur nasida bahan akka sasabi. Dangbe si tahun ni bangso dompak bangso podangi. Jala dangbe guru hono nasida permusuhan. Mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak. Tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa lain. Dan mereka tidak belajar perang. Apa ini namanya? Ketika pedang, tombak, peperangan, serta pasukan tidak diperlukan lagi. Apa artinya? Itu masa damai. Itu masa damai. Jika pengajaran, firman menguasai hidup seseorang, pasti ada perubahan yang terjadi pada seseorang itu. Jika firman itu menguasai hidup kita, orang bisa lihat ada yang berubah. Kita bisa tahu ada yang berubah pada diri seseorang jika firman itu berkuasa. Yang ada behata naman dok di si mardumu di tanorara ki. Molo ngapa? Kalau kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Itu tidak keluar lagi dari orang-orang yang merindukan firman Tuhan dan memiliki hati yang damai. Di dokter ditupuk komuso. Ale pinopar ni si Jakob. Mardalani mahita di hati uro ni Jehovah. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan itu artinya hidup. Ingat ya, berjalan itu artinya hidup. Maksudnya apa? Seseorang yang berjalan dalam terang akan menghasilkan buah. Namun perubahan nyata, buah dari kehidupan terang itu jangan dianggap sebagai suatu yang show off ya. Kan ada berubah ya kalau orang-orang menjadi berfirman itu dia menjadi berubah. Tapi kadang-kadang itu dianggap orang pamer begitu ya.
Burju-burju nih pertanyaan naik. Kadang-kadang orang menganggap ketika seorang berubah itu menjadi lebih baik, itu menjadi sebuah show off. Tidak ya. Pedang menjadi sabit, tombak menjadi pemangkas, itu bukan show off. Tapi buah dari firman Tuhan, itu buah dari terang. Buah dari terang itu harus bisa dilihat. Kalau kita hidup dalam terang itu nampak. Ada bukti. Terang itu tidak hanya bersifat rohani. Terang itu harus menjadi embody. Harus firman itu menjadi daging seperti Kristus. Pengajaran dan firman itu harus berbuah. Kemudian itu hatta, molo didok, mardalani mahamu di hati uroni, mangolu mahamu di hati uroni. Itu maksudnya apa? Jangan kembali kepada moral masa lalu. Jangan lagi terhubung dengan masa lampau. Nunga salbu pe pangalaho nalilingi. Kita tidak bisa kembali ke masa lampau jika kita sudah hidup. Dipanggil menjadi terang. Yang bisa kembali ke masa lampau itu apa? Film ya, film. Kita tidak bisa back to past ya. Kalau sudah menjadi terang, hiduplah dalam terang. Kalau sudah menjadi terang, hiduplah dalam terang. Didok di dia, di Yohanes walu ayat 12, didok Yesus. Audo panodang di portibion. Na sotupa mardalan di naholong na mangihut tonau. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Dialah di Matius 5 ayat 4 di Rokahisi. Hamudo panodang ni portimion. Kamu adalah terang dunia. Di Dok Paulus Muse di Efesus 5 ayat 8. Aina holom do hamuna jolu. Alai tiur do anggo nuaing. Di bagasat Tuhani. Marparange mahamusongan aka anak hati uron. Topik kita berjalan dalam terang ya minggu ini. Memang dulu kamu kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah anak terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Hiduplah sebagai anak terang. Jadi ikut taingot do. Kita adalah orang-orang yang terhubung dengan Yesus. Kita adalah orang-orang yang memiliki status yang jelas sebagai anak-anak terang. Jangan lagi kita terhubung dengan kegelapan. Itu bukan mau mengatakan, dang nahudok kemulutadokton, kita sekarang sudah menjadi orang-orang yang terang. Itu nak mengatakan, ya kita sempurna lah, tidak seperti itu. Atau kita berdiri di cermin, katakan, ini aku anak terang ya, ini aku anak terang. Atau kita mengumumkan kepada orang lain, tidak seperti itu ya. Artinya apa? Kita mengerti status kita. Kita sekarang hidup dalam terang. Dulu kita dalam kegelapan, tapi sekarang mari berjalan dalam terang Tuhan. Jadi hurian itu hatta bagi orang yang berjalan dalam terang. Akahagiut pardagingon. Keinginan yang berbau daging sudah tidak cocok lagi bagi kita. Sudah lewat, itu sudah di belakang. Jangan lagi buka akses ke arah itulah. Kalau dipanggil kita sebagai terang, unang beta aksesi biaka pardagingoni. Kemarahan hamuruhon, murah-murah muruk. Mulodang kobar tu rohana, dak sonang rohana pitor disit tak ate-atena. Murah-murah sogo rohana. Sangat murah tersinggung. Terlalu menjaga harga diri. Apalagi kebencian pangiburuan ke. Dang boi daun na dongan na tinggan. Marsa dongan na, marsa ibana mulu dongan na maju. Naik pangkat dongan na, ale ibana gabiaha. Naik tensi. Dongan na memasuki rumah baru. Ibana tuh dia? Memasuki rumah sakit. Elat late, permusuhan, dendam, pamaloson. Gijang niroha, itu perbuatan daging. Itu harus menjadi bagian yang sudah kita lewati. Sudah kita kubur. Kita memang tidak perfect. Kita memang masih hidup dalam daging. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi status kita sebagai anak terang. Kalau kita itu ingat. Itu akan terus mendorong kita, memperingatkan diri kita. Agar kita tidak lagi berbagi dalam perbuatan kegelapan dan kejahatan. Itu harus mengingatkan kita tidak lagi berbagi dengan perbuatan seperti itu. Hurian itu hatta. Terang itu menghasilkan buah ya. Terang menghasilkan buah, ini sedikit teologis. Mudah-mudahan bisa menangkap. Terang itu menghasilkan buah.
perbuatan kita tidak menghasilkan buah. Alanido di Galatia di dokton, parbueniton. Yang berbuah itu apa? Roh. Yang ada itu buah roh, tidak ada buah perbuatan. Karena apa? Karena perbuatan kita ini dari daging yang sudah berdosa, tidak akan ada buah dari perbuatan kita. Alanido, Alkitab tidak memberikan tempat yang positif bagi apa perbuatan. Apa dikatakan Paulus? Tidak ada orang yang selamat karena perbuatannya. Dan ada perbuatan Pak Beta. Kita bisa berbuat baik. Banyak kebaikan keluar dari hidup kita. Itu bukan karena kita, tapi itu karena kuasa roh yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi karena itu aneh ya kalau orang selalu mengatakan tentang perbuatannya. Kalau ada orang yang selalu membicarakan apa yang telah dia lakukan. Alkitab tidak pernah menceritakan Allah itu menerima seseorang atau memuji seseorang karena perbuatannya. Tidak. Bahkan kepada Abraham dikatakan apa? Engkau kubenarkan bukan karena perbuatanmu tapi karena imanmu. Martin Luther, Paulus mendokon apa? Tak ada arti perbuatan, kita berdosa semua. Tapi semata-mata yang kita andalkan adalah apa? Anugerah Tuhan. Jadi kalau kita berbuat baik, itu bukan kita. Itu roh, itu terang itu yang berkuasa dalam kehidupan kita. Songo dia do jolma namar dala di hati uron, di Jahoba. Bagaimana orang yang berjalan dalam terang Allah? Yang pasti mereka akan menghasilkan buah. Paulus mengatakan dalam Efesus 5 ayat 8, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dan di dalam Efesus 5 ayat 9 dikatakan, ahado parbueni hati uroni. Ahado parbueni hati uroni na parjolo habasaun kebaikan. Hati goran keadilan, dot hasitongan, itulah buah-buah terang. Jika kita sungguh-sungguh hidup menerima terang itu, maka dalam hidup kita ada kebaikan, ada keadilan dan ada kebenaran. Jadi, molo taula kana dinggan, itu bukan karena kita, itu karena terang. Jadi, unapola, tabangga-bangga ho dirita, molo gudang aka parbuin na dinggan. Itu pekerjaan terang, jangan berbangga diri dengan itu. Kebaikan yang kita buat jangan mencuri nama Tuhan. Ingat tamu, kebaikan yang kita lakukan jangan mencuri nama Tuhan. Itu bisa terjadi karena apa? Roh dan terang yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua tadi buah dari terang itu apa? Hasitongan kebenaran. Ini adalah bagaimana kita mengerti kebenaran itu. Kebenaran itu dikontraskan dengan apa? Dengan pergabuson ya, pergabuson. Misalnya apa? Jika aku nggak mengenal diriku gitu ya. Kalau seseorang mengatakan aku tidak mengenal diriku berarti dia seorang yang berdusta ya. Tidak ada kita yang tidak mengenal diri kita. Kita tahu siapa kita semua. Ainak songoniau, ainak kubotoi, songoniau udah ngarongnya itu dusta. Apalagi orang yang profilnya tidak sesuai dengan dirinya. Banyak sekarang seperti itu kan. Sesuai profilnya dirinya. Ini sih dong. Patut bayo don itu dusta ya. Tapi berdusta hita tengok tu siake. Termasuk doi yak perbuini hatiuron. Terang itu kita bisa menguji kebenaran Tuhan. Tidak hanya menilai mana yang hitam dan mana yang putih. Tapi jika kita hidup dalam terang. Mana yang paling baik dari yang baik pun kita bisa memilah. Mana yang paling baik dari yang baik. Bukan hanya putih dan hitam. Kemudian itu hatta. Dapola begajang lah. Kami tahu nake. Nasa kong nagajang siya nakit kita. Naning 2 jom. Mangulu mahita di dalam terang. Kalau kita dikatakan hidup dalam terang. Bukan artinya begini. Tuhan akan membuat terang semua segala sesuatu, tidak. Jadi kita nyaman aja berjalan begitu. Atau Tuhan mengangkat semua kegelapan sehingga kita hidup dalam terang. Bukan itu maksud dari terang ya. Bukan itu maksud dari terang. Tapi apa? Terang itu Tuhan mengubah kita. Tuhan mengubah hidup kita menjadi terang dan kita dibiarkan tinggal di tengah-tengah kegelapan. Agar apa? Agar terang kita menyebar. Itu hidup dalam terang. Bukan kita minta ali Tuhan pati rumah sude. Na adong di humaniakton. Ali Tuhan pada memang situasi na masa di tengah-tengah di ngolukton. Ali Tuhan patu rema. Bukan seperti itu. Itu orang Kristen yang pasif.
Kalau kita meminta di sekeliling kita diperbaiki, tidak seperti itu ya agar kita nyaman. Mula dibutuh hamudo akka misionaris, tongon sino mensen, akka na asing, roh tu, tano batak, tirados do ake, tiradados do, akka misionarisi, ditongos tu sada inganan, tu inganan na sangod dia do. Tu inganan na jorput, tu inganan na berbahaya, ke tempat-tempat yang kacau balau, yang gelap, yang berbahaya. Mereka tidak ditempatkan, dikirim ke tempat yang aman dan nyaman. Memang itulah tujuan terang. Menerangi yang carut marut. Menerangi tempat yang penuh amarah seperti sekarang ini di dunia ini. Kita membutuhkan terang dan saudara-saudara lah yang harus menjadi terang itu. Jika terang itu berada di terang tak ada gunanya. Hubungan noeng senteri son yang margunai ale molo mate sudah lampuon marguna mas senteri. Jadi kita terang itu berfungsi ketika ada kegelapan. Terang itu signifikan jika berhadapan dengan otik goake gunani center. Molo kita berada di tempat yang terang. Jadi terang sangat dibutuhkan amanginang. Tarlu mobi, tabereng maka medsos tai kegelapan semuanya. Carut marut amburadul. Jika terjadi kegelapan, Tuhan tanya apa? Apa yang tanya Tuhan? Di mana orang Kristen? Di mana gereja? Karena apa? Hamu do panodang di Portibion. Kita do disuruh debata. Jadi kalau masyarakat kita gelap itu kesalahan kita. Kita tidak menyebarkan terang dan tidak pernah menjadi terang. Itulah tujuan kita. Kalau kita ada, papataron, semua akan menjadi terang. Apa tujuan terang? Apa tujuan kita lahir? Lahir apa tujuan kita dipanggil Tuhan? Untuk, tetapi mulai di bagasan Efesus 5 itu karena untuk menelanjangi kegelapan. Kita dipanggil Tuhan untuk menelanjangi kegelapan. Bagaimana caranya kita bisa mengeksposing kegelapan itu? Bagaimana caranya kita, boy tatorui hagolomuni. Mari kita hidup dengan gaya hidup yang baik. Mari kita hidup lebih saleh. Berjalan dalam terang. Itu sudah mengekspos kejahatan dan kegelapan. Tapi sekarang kan orang suka sekali apa? Menjudgmental ya. Kita suka sekali menghakimi orang lain. Kirana sobudo rohata. Molo tadok hahurangannya halak nasing. Olo hita madok songon. Beu maho. Ho do hape na bewi. Roa maho. Hisap maho. Panako do hape ho. Juga maho. Olo do hita sipata mandok kesongoni. Olo do hita sipata. Boy do hita, madok kahurangan di dongan sipata. Tapi ingat, apa gunanya kita mengatakan kekurangan saudara-saudara kita? Ahita pe cogabe model nasi tong. Molo model nasi tok kamu, boy hata muna dongan muna. Mengapa kita harus mengata-hatai, mandoa kahurangan di dongata, tapi kita tidak punya contoh yang ideal. Jadi terang itu mengusir kegelapan. Bukan mengatakan, gelap lo, jahat lo. Bukan itu ya. Tidak perlu harus menghujat. Orang yang terang tidak perlu harus menghujat. Cukup dia hadir sebagai terang, itu sudah pasti berbeda dari kegelapan. Hadir saja dengan hidup benar. Hadir dengan hidup jujur. Hadir dengan hidup sabar. Hidup saleh, itu sudah menjadi khotbah. Tak pola hatai hamuaka dengan muna. Berek kamu akan haurangan nasi dan hiduplah jujur. Hidup sabar, hidup tenang. Celakalah orang yang selalu membicarakan kejahatan orang lain tapi dirinya tidak menjadi model. Bicara terus negatif tapi tidak ada yang positif nampak dari dirinya. Itu kan? Terus deh. Jadi yang terakhir di Matius 20 di amanat Tuhan Yesus tidak dosa ngonon. Laho mahamu pudehamu salok bangso. Alena kolani. Laos ajari hamu mana sida mangaramoti. Mangaraduti. Laos ajari hamu mana sida mangaraduti. Artinya apa? Pergilah, beritakanlah, tapi ajarlah mereka melakukan. Bukan hanya mengajar doang, tapi melakukan juga. Mengajari dengan contoh, mengajari dengan mengoreksi. Itu yang penting. Dak kola makatai, dak kola baju duhon hasalaan.
Tapi berikan contoh, lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita jago-jago do korun pertebet dangi. Jago-jago do kan, itu dah. Kalau guru kor mengajari waduh tahe, do re mi yakolani kan, alik songono pamangabuda. Bukan, songono vokal miko sono. Apa yang dia ajarkan, dia lakukan. Tak songon jamita kan, ngahu jamita hotai mak lomomu mak ulau kau mana so ulau pun terserah di hamu. Bukan seperti itu ya. Tapi itu dia, kalau kita terang jangan hanya mengatakan menghujat orang, tapi mari menjadi model, mari lakukan. Agar ada contoh. Molo rapi par Suryota itu sudah mengkoreksi orang Nabah. Nah sembangarat dan rambutnya yang tidak rapi. Kalau kita rapi, rambut kita terpangkas sebaik, itu sudah mengkoreksi orang lain. Kalau baju kita rapi, itu sudah mengkoreksi orang lain. Kamar putu bah. Tabereng mak baju tak ias, baju tak rota. Tak taruh ke rotak mah baju mon tidak cukup. Ketika kita berpakaian baik, berpenampilan baik, itu sudah mengkoreksi orang lain. Tidak perlu menuding-nuding orang. Apalagi di zaman nuaengon, zaman persaingan. Menguludak tapar malu kon orang itu. Banyak sekali kan orang bersuka cita karena kegagalan orang lain. Banyak orang merasa hebat jika orang lain temannya menjadi jatuh. Inilah sekarang. Kemudian itu hatta, oma penutupna. Hatiuron yang menghuni. Terang itu hadir dengan keteduhan dan dengan keteladanan. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hati itu dapat disentuh bukan dengan kecaman, tapi melalui kasih. Unang kecapamu, haholongi hamu. Jadi kiranya kita juga bisa menjadi pembawa terang. Bukan dengan teriakan, tapi melalui teladan-teladan yang mencerminkan kasih. Sehingga orang bisa melihat pengharapan dari kehidupan kita. Amin martani yang baik. Ali Tuhan di bata aman nami namarha bangsa di Banua Gijang. Padok mauliate mahan Tuho. Isudia kadinggani basam, boitari para hami, satu minggu Advent, dalam masuk mak hami di minggu Advent na perjulu, minggu na pangaradio diri hami di Laho, paimahon harorom, parhiti natal soksongoni paimah harom, padua halihot, sarapat di bagasan las niroka hami dot. Ali Tuhan ajarihan. Parhiti turbuk jamita asa huboto hami songo dia hulum ni portibion do humaliang nami. Asa unang putus aasahan. Asa unang margudop po kami menghadapi studi. Ale asa hingot kami pajob tu hami. Bijoho do hami gay panodang di portibion. Nekot tarido hatiuro sa tonga-tonga ni ngulo nami manang didia pe hami maring. Pargogoy hami Tuhan mace gudang go tantangan nami. Yang lomorohan nami, akayanak kon nami generasi muda. Terjebak dengan kegelapan nama sanuai. Alisi do nabor hatlau tu si. Pargogoy huriam, pargogoy ruasmu. Asa huboto hami mardalan di bagasan hatiuro ni Jehovah. Agar kami berjalan dalam terang Tuhan menjadi contoh dan teladan bagi siapapun. Asa unang lamakkulum portibion. Ali asa adong. Tubuh pakirimon dot las tiroha. Hobbar tu bagabagam tu bangso Israel. Ali Tuhan ajari hami saluhut na parhiti-hiti hatam. Itikiope udon nami dodongan nami na marsak. Inorhon niya ka bencana na masa. Hodo maboto saluhut na. Dala tu doho patupahon habubaon. Tu doho patupahon pasu-pasu. Ajari ukap rohanami asa lomar parsidohot. Lo manupaya kadadingga tunasida asa boy tok-tok. Rap hay maras ni roha Tuhan. Nakpe soboigok. Yak ka na marningot yak ka pesta natal. Doa ka adpen di hari-hari na mangihut. Tuho mau pasat kami na sida. Titikyope ngoton nami do haka ruas ni huriam. Atau ngoni bagadang sa parsahiton. Nyonya MD Sarumpait baru hutagalung. Agustina baru sianturi. Rosmaida manulang baru manalu baru manulang. Nyonya Lambok si Tompul baru huta barat. Bapak Marusaha si Regar. Nyonya B Panjaitan baru Tambunan. Itua Ane baru si Hombing. Nyonya Rosemary Marpaung baru si Agian. Nyonya Juniati si Tanggang baru Manalu. Bapak Pianto si Torus. Ananda Angelika Denis baru si Manjunta. Nyonya RF si Manjunta baru Nabi Tupulu. Bayi dari Nyonya Rima Ambarita baru Nabi Tupulu. Riyama
Ineli berusiagian, Bapak Mari hot siahaan, ali Tuhan ho na tu pamalu nasa sahit, mangidu hami tuho, leon pos ni roha, gugup, leon habengeto di nasida, unang paluas madeli nasida, ale di pasa madirina tuho, asa margugo nasida, magkirim di hai pason, pargugoy roha do tod di nasida, jala leon hamalumon tu pamatang nasida, marhiti akapangubajian, hodo de bata, ta guru di hodo ngulunan, posto rohanami dia sini roham. Toksoni pehami na bergumul godang diak ka hari-hari nami. Pergumulan keluarga, pergumulan kaya anak kon, pergumulan rumah tangga. Tuho pasat kami Tuhan. Asa lehono mudalan. Lehono mugogo tuhami magadupi salut na unang talo hami Tuhan, unang madeli hami. Ay hodo de bata. Argogo satu dusad doho, tuk doho. Papos rohanami. Pay baruhon nama sa Tuhan. Debatado ho, hodo pangaluluan nami. Ajari hami toktong. Asa pasal hotod diri nami. Jala asa homa niyan. Upangasaw kami. Dang diri nami. Asa marhiti. Dapotan gugo do postirohan. Tahatuho mangulu nami. Jalo matangyang nami. Ibagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen.